Halo guys, welcome back my channel Noiretbab. Selamat datang di channel Noiretbab. Seneng banget aku bisa bikin konten lagi. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan di video kali ini spesial, aku akan bahas tentang perempuan dengan feminim energy. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena ini semua gratis agar aku semangat terus untuk bikin konten berikutnya. Oke, kalau kalian udah pernah lihat feminim energy, masculine energy di berbagai platform kayak di TikTok, di Instagram, aku akan membahas versi yang lebih spesifik mengenai tentang feminim energy pada wanita. Nah, ini tuh basic banget, dasar. Secara sederhananya kita bisa menerapkan ini di dalam hidup kita. Untuk menjadi feminim energy memang ada bawaan orang, memang bawaannya seperti itu ya. Tapi ada juga yang dia berusaha keras untuk jadi feminim energy. Ini bisa dibentuk oleh lingkungan, oleh pemahaman, dan juga dari hal basic seperti keluarga, terus juga hal-hal yang melewati rasa sakit yang udah dia lalui gitu kan. Jadi banyak banget faktor yang membuat seseorang tuh bisa feminim atau bisa maskulin. Untuk seorang perempuan sendiri, energi dia memang feminim energy, tapi ada perempuan-perempuan yang terjebak dalam energi maskulin. Kenapa perempuan-perempuan ini terjebak dalam energi maskulin? Banyak hal yang bisa membuat dia jadi maskulin. Bisa jadi lingkungan, diri dia sendiri, atau pengalaman pahit yang telah dia lalui. Tapi nggak ada yang terlambat, kamu bisa belajar atau menerapkan ini mulai dari hal yang sederhana. Perempuan feminim adalah perempuan yang sangat menerapkan energinya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau berkepanjangan membuang energi atau tenaganya dengan orang-orang yang gak penting atau hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Teman-teman aku banyak banget dia punya pemikiran bahwa ketika dia punya satu pemikiran bahwa gue pengen deket sama cowok yang tinggi, yang ganteng, pokoknya yang model yang dia suka, yang dia serak, baru gue mau respon, baru gue mau deket. Itu sebenarnya energi maskulin banget, karena kalau feminim dia nggak ngelihat dari cover. Nanti aku akan bahas kenapa gitu kan kita harus suka dulu nih sama fisiknya gitu kan. Nggak semua fisik cover di depan itu akan membuat kamu happy dan bahagia dalam relationship. Tapi kalau orang udah punya energi feminim, dia nggak akan menjudge terlalu dini suka atau tidak suka gitu. Dia akan mengenal dulu, ngobrol dulu, cari tahu dulu karakternya seperti apa, orangnya bagaimana. Tidak langsung ditolak mentah-mentah, kayaknya bukan tipe gue banget deh. Nah itu tuh energi maskulin tuh karena lihatnya dari fisik banget gitu ya, kayak laki banget. Maskulin tuh kayak kalau dia sukanya sama A ya A gitu, nggak bisa dirubah gitu. Tapi kalau feminim dia bisa fleksibel gitu, dia bisa menyesuaikan dengan apa yang lagi dia hadapi. Kayak misalnya dia dikenalin nih sama temennya, oh ya udah nggak apa-apa, kenal aja gitu. Tapi kalau misalkan dikenalin sama temen, kayak boleh lihat dulu nggak mukanya kayak gimana. Kalau rasanya kayak kok gini ya mukanya, nggak jadi, nggak usah kenalan. Tapi namanya kita dikenalin, ya udah berteman aja gitu. Kan kita cuma dikenalin doang, bukan dijodohin. Kecuali memang udah ke jenjang serius kayak ada perjodohan gitu ya, kita juga mikir dua kali gitu kan. Tapi kalau untuk dikenalin atau misalkan kayak menjalin silaturahmi, pertemanan, it's okay, nggak apa-apa. Jangan menjudge ketika cowok itu nggak sesuai dengan fisik yang kamu pengen. Kamu udah menjudge bahwa ini cowok ini jelek nih, ini cowok ini bukan tipe gue. Karena energi feminim tuh memang nggak begitu gitu. Ada cewek yang maskulin, dia tuh udah saklek, nggak deh itu bukan tipe gue, fisiknya aja kayak gitu. Ya kan, gue selalu bilang gini, ya kan dia tuh sempurna, udah punya fisik, udah punya anggota badan yang lengkap gitu kan. Coba aja dulu, siapa tahu dia punya pemikiran atau bisa buat kamu happy dengan kamu ngobrol dan membuka diri gitu. Dalam arti welcome, bukan berarti untuk something relationship yang lebih serius, tapi untuk pertemanan aja, it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Tapi tetap ditolak, nah itu cewek yang maskulin banget. Contohnya kayak tadi ya. Tapi di sini aku akan bahas basicnya aja, sederhananya. Cewek yang punya energi feminim itu adalah menerapkan self love.
Kenapa sih harus self love terus yang aku bahas? Karena gini guys, kalau kamu mau pura-pura jadi feminim, itu bisa banget. Misalkan dengan gayanya pakai rok gitu kan, dress well kemana-mana gitu kan, dengan menjaga ketawanya dan lain sebagainya, orang feminim. Tapi itu dilihat dari luar aja, energi itu nggak akan pernah bohong. Aku selalu bilang di video aku sebelumnya gitu ya, energi itu akan selalu memberikan rasa kepada orang-orang terdekatnya gitu kan. Itu memang nggak kelihatan, tapi koneksinya, vibrasinya itu kerasa sama lawan jenis gitu. Jadi kalau kamu masih memprioritaskan orang lain, kamu masih nggak entar-entarin diri kamu sendiri gitu, yang penting orang lain dulu deh, yang penting si A dulu, si B dulu, tapi diri kamunya berdarah-darah untuk mengalah gitu kan. Untuk ya udah deh, gue nomor sekian aja deh, yang penting orang lain, yang penting orang tua, yang penting ini, yang penting itu. Kita tuh jadi kayak nggak punya self love gitu. Utamakan diri kamu dulu sebelum kamu mengutamakan orang lain, karena tangki kasih sayang kamu itu udah terpenuhi. Kamu itu tidak mudah untuk baper, tidak mudah untuk mencari-cari bagaimana kebahagiaan yang kamu pikir dengan adanya pasangan kamu bakal lengkap gitu bahagianya. Belum tentu. Karena orang yang sudah self love, dia sudah belajar dari pengalaman pahit dan juga belajar dari hal-hal yang buat dia sedih. Nah, aku punya ebook namanya tuh Sembuh dari Luka ya. Sembuh dari Luka ini kamu bisa beli ebooknya, harganya murah banget, Rp79.000. Kamu bisa beli nanti di DM Instagram atau di nomor WhatsApp ya. Kamu bisa pesan, karena ebook yang aku bikin Sembuh dari Luka itu, kamu harus ngebersihin energi negatif kamu dulu, biar kamu bisa benar-benar sembuh dari hal-hal yang bikin kamu sakit. Sampah-sampah yang ada di dalam diri kamu tuh kamu keluarin dulu, baru kamu bisa self love, bisa menyadari bahwa seberharga itu diri kamu dan duniamu. Bukan cuma mikirin orang yang nyakitin kamu, keadaan, situasi, ujian hidup yang membuat kamu jadi trauma. Semua itu memang harus dilalui, tapi nggak semua hal disimpan di memori atau menjadi trauma di masa kecil, atau kamu ngerasa kayak hidup kamu nggak happy karena kamu punya ketakutan dan kekhawatiran yang nggak ada ujungnya gitu, dan itu akan merugikan kamu kepada pilihan-pilihan kamu ke depannya. Nah, orang yang sudah self love berarti kan dia udah sembuh nih dari masa lalunya. Sembuh untuk 100% sih enggak ya. Maksudnya gini loh, kita memang tidak bisa menghilangkan memori rasa sakit, kepahitan, pengalaman yang buruk dalam hidup tuh nggak bisa hilang 100%. Tapi setidaknya kita dapat pelajaran hidup dan kita dapat hikmah apa yang kita ambil dari kejadian atau pengalaman pahit, yang pastinya itu nggak akan terulang lagi di masa depan. Dan kamu belajar dari kesalahan kamu belajar dari apa yang udah kamu lakuin, dan itu membuat diri kamu kayak ngerasa, oh iya, gue udah belajar dari hal-hal yang merugikan. Saatnya gue beranjak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi harus ada tahapannya gitu loh. Dan semoga dengan kamu baca ebook aku yang Sembuh dari Luka, itu bisa membuat kamu punya insight, punya gambaran tentang gimana sih cara belajar dari luka, dan gimana sih cara kita berdamai dengan masa lalu tanpa ada embel-embel mengingat atau dendam atau hal-hal yang merugikan tenaga kamu, yang ujung-ujungnya kamu cuman kayak memenuhi ego kamu agar terlihat kayak, oh gue nih udah bahagia, lihat nih gue di sini. Padahal nggak usah kamu membuktikan pada siapapun. Kalau hidup kamu udah happy, ya udah untuk dirimu sendiri, nggak usah dipamer-pamerin ke orang atau pembuktian ke orang-orang di masa lalu kamu. Karena hidup itu bukan untuk pembuktian dan bukan untuk dipamer-pamerin. Ya kamu ngerasa kalau hidup kamu happy, kamu yang ngerasain, kamu tuh nggak bakal mikirin orang lain gitu. Even dia ngelihat hidupmu aja kamu nggak peduli gitu, dia kayak gimana hidupnya sekarang kamu nggak mau tahu, dan kamu kayak ngapain sih, kayak nggak penting, ya nggak sih? Berarti itu udah bener-bener move on, yang bener-bener selangkah lebih maju, bahkan berlangkah-langkah lebih maju untuk nggak mikirin hal-hal wasting time yang buang-buang waktu.
Perempuan feminim energy itu dia tidak suka berkonflik berkepanjangan. Jadi dia tidak barbar ya. Dia tuh tipe orang yang kayak ketika ada masalah, dia tuh nggak mau ngeladenin orang-orang yang cuma buang tenaga. Orang-orang yang cuma menyelesaikan masalah dengan konflik. Jadi ada cewek-cewek maskulin yang ketika ada masalah tuh diperpanjang terus, diladenin gitu. Lo jual gue beli. Masalahnya cuma simple, sepele, tapi harga dirinya tuh tinggi banget untuk ngeladenin orang-orang yang memang berkonflik sama dia. Dan ketika energi maskulin itu ada di seorang perempuan, itu bakal diladenin terus sampai puas, sampai bener-bener kayak oh awas ya gitu. Tapi sebenarnya energi feminim di perempuan yang sebenar-benarnya ya, yang feminim sesungguhnya, ketika ada konflik, dia tidak mau memperpanjang dan dia tidak mau berdebat untuk mengurangi tenaga, pikiran, dan waktu. Dia akan fokus kepada solusinya gimana, baiknya gimana. Dan yang paling simple ya, orang-orang yang dengan feminim energy, dia nggak pernah mencoba untuk menaikkan nada suaranya dengan ngebentak, ngegas gitu kan. Tapi kalau yang cewek maskulin, wah itu pasti udah ngamuk gitu, udah di bahasa kitanya tuh udah ambiar banget dia mengeluarkan suara, teriakan, dan juga rasa kecewanya. Kita bisa melihat gini loh, ketika seorang perempuan punya masalah dalam hidupnya, kita tahu setiap orang bisa mengekspresikan rasa sakit dengan berbagai hal. Tapi perempuan-perempuan yang punya feminim energy, dia tuh bukan mendem ya, tapi dia lebih memilih di mana, di hal yang bagaimana bisa mengeluarkan emosinya dia. Ada orang yang sangat oversharing di sosial media itu, semuanya dibikin status gitu, bahkan dia berkonflik sama pasangannya, dia berkonflik sama temen atau keluarganya, itu dibikin status gitu ya. Itu terlalu bukan maskulin sih, tapi bukan feminim juga. Itu orang-orang yang caper, cari perhatian gitu. Bahkan cewek-cewek yang maskulin ya, dia tuh langsung ngedatengin orangnya, langsung dilabrak, langsung berantem, teriak-teriak, itu tuh maskulin tuh. Tapi kalau cewek feminim, dia lebih lebih tenang, dalam arti dia tahu di mana tempat harus dia mencurahkan rasa sakitnya itu. Kamu tau gak sih, aku punya rasa sakit beberapa minggu yang lalu, itu sakit banget, sedahsyat itu yang aku rasain. Sakitnya tuh sangat dalam banget di hati aku, tapi aku mencoba untuk mengeluarkan dengan berbagai hal. Aku tanya dulu nih, dengan aku lagi tidak stabil, itu aku harus ngapain. Itu harus ada orang-orang yang dapat aku percaya, yang bisa dengerin cerita aku, yang dia juga punya pemikiran dan juga punya pengalaman yang luas. Dan aku nggak biasa curhat di sosmed, bikin status gitu kan. Aku memang dari dulu nggak biasa kayak gitu, karena itu tuh nggak akan menemukan solusi gitu. Karena tidak semua orang berpihak sama kamu, dan ada juga orang-orang yang berpikir, ih ini orang caper banget sih, masalah segini doang dibikin status. Tapi kan ketika kita merasakan itu di hidup kita, itu kan rasanya beda ya, karena baru pertama kali kamu mengalami rasa sakit dengan masalah seperti itu gitu. Jadi kan sakitnya beda gitu. Tapi ketika kamu menerapkan feminim energy, kamu akan lebih tahu gimana caranya untuk mengobati, setidaknya bukan 100% ya. Ya, 40% atau 30% itu energi yang bikin kamu sakit tuh bisa keluar perlahan-lahan, membuat kamu tenang, membuat kamu damai. Jadi kamu gak usah bingung lagi, atau kamu nyari jawaban ini kenapa, justru kamu nanya lah ke diri kamu sendiri, apa yang membuat aku bisa stabil walaupun 30% dalam situasi aku yang lagi gak stabil, yang lagi tantrum, yang lagi sakit hati. Jadi tanya sama diri kamu sendiri, dan setiap orang punya obat yang berbeda ketika menghadapi rasa sakitnya itu.
Yang ketiga, feminim energy itu tidak ketergantungan emosional atau tidak mengejar laki-laki. Jadi banyak orang yang mm, menerapkan mirror. Jadi kita harus seperti cermin untuk memperlihatkan bahwa diri kita juga berharga, dan kita melihat dia lagi ngapain atau dia melakukan apa kepada kita itu sama seperti apa yang kita lakukan kepada dia. Jadi kita gunakan cermin. Tapi sebenarnya lebih dari cermin, ketika kamu sudah ada di feminim energy, mikirin dia sikapnya ke kamu kayak gimana, dia perhatian atau dia cuek sama kamu, itu tuh udah gak berpengaruh. Beda loh ketika kita dalam situasi uh, menerapkan mirror ya, menerapkan uh, kita menilai orang lain ya, dengan apa yang dia lakukan kita juga sama feedbacknya ya, sesuai lah, balance dengan apa yang dia lakukan. Nah itu tuh ya guys, itu tuh beda ketika kita udah punya feminim energy. Dia mau ngapain aja bodo amat, yang penting urusan kamu sama dia udah selesai. Ketika kamu dan dia udah selesai, ya udah. Jadi kamu lihat ini orang responnya gimana, ini dia ngerasa kamu direspon apa enggak, atau kamu dicuekin. Itu kayak nggak ada rasa beban, wih gue dicuekin nih, ih dia berubah lagi sikapnya, ih dia udah nggak butuh gue lagi, dia udah cuek nih. Itu tuh udah nggak kesel lagi gitu, biasa aja. Ya kan, memang memang dia memilih untuk seperti itu, ya kita mau ngapain gitu, kita mau kayak komplain gitu sama dia, kamu enak aja ya nyuekin aku gitu, nggak bisa. Kita nerima aja. Dan itu yang dimaksud tidak ketergantungan secara emosional. Walaupun ya dia itu kayak ngejauh atau ghosting kamu, atau kamu ngerasa kayak dibohongin, ya udah nggak masalah. Karena kamu ngerasa kayak, oh berarti orang ini udah selesai nih urusannya sama gue, biarin aja. Kamu dengan hidup kamu, dia dengan hidup dia. Bahkan ada orang yang pura-pura kayak, kalau dia balas 2 hari, aku juga balasnya 2 hari gitu ya. Kalau dia cuek, aku juga cuek. Itu tuh pasti di hatinya masih ada rasa kesel, ya nggak sih? Nah tapi beda kalau kamu punya feminim energy, kayak ya udah bodo amat, nggak dipikirin. Jadi kamu fokus ke apa yang kamu jalani di hidup kamu. Yang keempat, feminim energy perempuan itu mengalahkan ego. Ini nih yang harus dilatih ya. Setiap orang tuh punya ego, punya sisi egois di dalam dirinya yang mementingkan keinginannya. Ada satu momen dimana orang tuh udah kenal dan udah mengira kamu tuh feminim. Nah, ada satu kejadian kayak, udah terjadi nih. Terus aku bilang ini, kan udah terjadi, mau diapain lagi? Ya udah, diterima aja, terus dijalanin aja. Nah, untuk kita ada di tahap berdamai dengan kejadian yang bikin kita sakit hati, itu bagi perempuan maskulin, susah banget pastinya. Kenapa susah? Karena dia mengalahkan egonya gitu. Laki-laki kalau belum kejedot, kalau belum ngerasain pahit sepahit-pahitnya, itu bakal terus aja dilakuin. Cara ini gagal, pakai cara lain, pakai cara lain, pakai yang ini gagal, pakai cara itu. Itu maskulin. Tapi kalau perempuan yang maskulin, itu sebenarnya bikin capek sih. Karena dia terus mencari sesuatu yang memenuhi egonya, yang memenuhi obsesi, memenuhi ambisinya gitu. Tapi kalau feminim, ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai keinginannya, oh ya udah, mungkin udah jalannya, oh ya udah biarin, mau gimana lagi gitu kan, udah terjadi. Bukan berarti menyerah ya, tapi dalam arti gini loh, kenapa pakai cara yang ini nggak bisa terjadi atau tidak sesuai dengan keinginan, itu mengevaluasi. Apa karena mungkin bukan jalannya, atau bukan momennya, atau udah belum rezekinya mungkin gitu kan. Jadi nggak terus-terusan dikejar. Dan orang yang punya ego gede itu bakal ngejar sampai mentok, sampai kejedot, sampai jungkir balik, sampai dia tertatih rapuh, baru dia sadar bahwa oh ini udah nggak bisa lagi nih, ini udah belum takdirnya atau belum rezekinya. Tapi kalau feminim tuh di awal ketika gagal, oh mungkin ini udah jalannya gitu, ya udah deh, uh,
mungkin ada pelajaran hidup gitu, mungkin ada hikmahnya di balik ini, terima dulu gitu. Tapi kalau maskulin tuh kayak pakai cara ini gagal, cara yang lain, terus aja dikejar terus sampai bener-bener bisa, dan ujung-ujungnya nggak bisa juga kejadian apa yang dia inginkan. Ya udah, kejedot deh, akhirnya terpuruknya makin lama gitu. Yang terakhir yang tadi aku spill di awal ya, feminim energy pada perempuan itu tidak melihat dari cover, tidak melihat dari luaran. Aku bahkan sama salah satu temenku bilang, Noi, lo tuh terlalu naif gitu. Lo pikir dunia yang lo kenal, orang-orang yang menurut lo hebat, menurut lo dia punya uh, pengalaman yang sangat besar, lo pikir mereka bakal bantuin lo gitu? Nggak bisa gitu, nggak bisa cara berpikir kayak gitu gitu. Yang bisa bantuin kamu dirimu sendiri. Sekalipun kamu membutuhkan bantuan orang lain, itu cuma perantara aja. Dan pada saat kita lagi punya sesuatu, pada saat kita punya keinginan yang besar, kita ngerasa bahwa uh, kita lagi ada di energi maskulin, karena kekuatannya itu lagi gede-gedenya banget nih untuk mulai bisa mewujudkan atau apa ya, memberikan kita tuh kayak energi dan semangat yang gede banget. Akhirnya energi maskulin itu kita dapat di badan kita gitu, walaupun kita perempuan gitu. Jadi kita berpower banget, strong banget nih. Tapi ternyata untuk menjadi feminim itu perlu dilatih, dan energi itu kan bisa bisa switch ya, bisa bertukar, bisa kadang kita feminim, kadang kita maskulin gitu. Tapi ada di momen dimana ketika kita tidak melihat apapun dari cover, itu berarti kita mengenal bukan cuma dari luar aja, tapi dari kedekatan kita lebih dari apa yang kita lihat melalui panca indera. Jadi kalau misalkan menurut kita panca indera, oh dia orang baik, oh dia orang soleh gitu, oh dia orang hebat gitu ya, tapi jangan menyimpulkan bahwa dia bakal menolong kamu, jangan menyimpulkan bahwa dia benar-benar bisa menolong kamu dengan sukarela. Jadi nggak ada yang namanya gratis, nggak ada. Seperti apapun kamu membutuhkan bantuan, mungkin perantaranya lewat orang itu, tapi belum tentu orang yang kamu temui, orang yang kamu mintain tolong, belum tentu dia bantuin kamu. Karena balik lagi, setiap orang itu bakalan melihat gue bantu dia dapat apa ya. Karena aku selalu dikasih tahu, kamu jadi orang tuh jangan naif gitu, jangan melihat semua orang tuh baik, semua orang tuh bakal nolongin kamu, semua orang tuh kayak malaikat gitu yang bakal bantuin kamu. Justru kayak yang bisa nolong tuh diri kamu sendiri. Dan kalaupun ada orang yang menolongin kamu, itu perantara aja, dan semestanya yang akan mengabulkan keinginan kamu lewat perantara orang itu. Jadi nggak akan pernah ketemu feminim di dalam diri seorang perempuan kalau dia masih mengharapkan orang lain bakal nolongin dia. Ya kita berserah aja sama Allah, kita berserah aja sama alam semesta. Bener-bener kayak ada di keadaan energy surrender, yang kita berharap ketika aku sudah memaksimalkan semua perjuangan aku, memaksimalkan semua tenaga aku ikhlaskan dan aku pasrahkan kepada sang pencipta. Dan untuk ada di pemikiran seperti itu, aku harus melewati berbagai perasaan-perasaan dan kejadian yang sakit banget, baru aku bisa berpikir ke hal yang ini. Dan kalau orang kayak ngerasa, iya kita namanya manusia butuh pertolongan orang, iya memang butuh, tapi belum tentu orang yang kamu mintain tolong tuh bakal nolongin kamu. Jadi nggak usah berharap bahwa segala hal di luar dirimu bakalan ngebantuin kamu. Justru diri kamu sendiri yang akan membantu untuk bisa keluar dari situasi yang sakit hati atau hal-hal yang tidak bisa kamu miliki dalam waktu dekat. Maybe mungkin belum waktunya aja. Semua tuh bicara tentang waktu. Oke guys, thank you so much udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan beli ebook aku Sembuh dari Luka ya. Selamat membaca dan sembuh, sehat, bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi.
Thank you so much, kita ketemu di video berikutnya. Bye!